Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Alek Al-Mubarak, NIM 200340105104, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Jember. Di sini saya akan menuntaskan tugas ketahanan pangan, yaitu meresum webinar IRN 2021, sosialisasi program IRN 2021 sampai 2022, penelitian milenial pangan fungsional berbasis potensi dan kearifan lokal pada era pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Indofood Riset Nugraha atau yang disebut IRN. Indofood ialah sebagai industri pangan terbesar di Indonesia, merasa terpanggil dan berkomitmen dalam mewujudkan kepedulian dan partisipasinya di bidang pengembangan dan ketahanan pangan sosial, yang dimana Indofood Riset Nugraha ini akan mengembangkan bidang ketahanan pangan nasional untuk masa kedepannya, dan IRN sendiri bertujuan untuk berkomitmen mewujudkan kepeduliannya dari partisipasinya. Bentuk program Indofood Riset Nugraha di sini yaitu ada dua. Yang pertama, bantuan dana penelitian bagi mahasiswa S1 perorangan dalam rangka skripsi atau tugas akhir. Yang kedua, coaching klinik. Adapun tujuan IRN atau Indofood Riset Nugraha ialah mengembangkan minat dan bakat peneliti dan mendukung penelitian unggul bidang pangan dengan bantuan dana dan teknis bagi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Mengembangkan kapasitas mahasiswa sebagai calon peneliti unggul khususnya di bidang ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan dengan berfokus pada sumber daya dan budaya lokal masing-masing. Membangun jejaring antar para mahasiswa dan akademi perguruan tinggi di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Universitas Islam Jember sendiri, dan mengembangkan konsep pangan tasty and healthy atau yang disebut dengan enak dan menyehatkan, dan mampu meningkatkan prestasi bangsa dan berbasiskan sumber daya lokal. Ya, itu sendiri tujuan dari IRN atau Indofood Riset Nugraha, yaitu mengembangkan suatu yang ada kaitannya dengan ketahanan pangan sendiri, yaitu sumber daya lokal, seperti khususnya padi, yang dimana semakin lama lahan semakin menyempit dan berkurang drastis karena terjadi pembangunan di mana-mana. Regulasi pangan fungsional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Pangan sumber hayati ialah pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia. Pangan fungsional. Pangan yang memiliki pengaruh positif pada fungsi tubuh selain di luar dan fungsi zat gizinya. Memberikan dampak khasiat pada peningkatan kondisi kesehatan dan kebugaran dan atau pengurangan risiko penyakit.
Cakupan penelitian. Yang pertama ialah agroteknologi atau budidaya. Penelitian budidaya sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan fungsional. Penelitian teknik panen dan masa panen hasil pertanian sumber pangan fungsional. Ada beberapa contoh dari cakupan penelitian agroteknologi ialah yang pertama, budidaya rumput laut yang kaya akan bioaktif dan fungsional. Yang selanjutnya, formulasi pakan ayam untuk menghasilkan telur kaya akan omega 3. Yang terakhir ialah pemetaan lokasi penanaman sawit. Yang selanjutnya, yang kedua ialah cakupan penelitian teknologi, proses, atau pengolahan. Eksplorasi dan identifikasi kearifan lokal dalam bidang pangan fungsional dan pengembangannya untuk memperbaiki kualitas. Penelitian proses produksi pangan fungsional termasuk penelitian peralatan mesin, proses yang lebih optimum. Yang dimana cakupan penelitian yang kedua ini ada beberapa contoh juga. Yang pertama ialah proses ekstraksi jagung untuk meminimalkan kerusakan karotenoida. Yang kedua, proses fermentasi tempe untuk meningkatkan vitamin B12. Yang ketiga, proses pembuatan minuman dari daun kelor. Yang selanjutnya, cakupan penelitian ketiga ialah gizi dan kesehatan masyarakat. Eksplorasi dan evaluasi aspek gizi dan kesehatan masyarakat lokal dalam kaitannya dengan konsumsi pangan fungsional. Pengembangan produk pangan fungsional untuk tujuan perbaikan gizi dan kesehatan tertentu. Contoh ialah korelasi antara status gizi dan kesehatan masyarakat tertentu dengan kebiasaan konsumsi kopi. Yang kedua, pemanfaatan serat pangan dari umbi lokal untuk meningkatkan mikroba usus. Yang terakhir ialah cakupan penelitian sosial budaya, ekonomi, dan pemasaran. Eksplorasi aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat lokal dalam kaitannya dengan pangan fungsional. Kajian sosial ekonomi dan peningkatan efisiensi sistem industri pangan fungsional tertentu. Analisis pasar, kelembagaan, dan kajian kebijakan untuk peningkatan daya saing industri pangan fungsional. Contohnya ialah pengembangan metode pemasaran daring untuk minuman sehat. Yang kedua, pengembangan metode sosialisasi untuk meningkatkan minat kaum milenial terhadap butil kaya akan antioksidan. Mungkin itu saja dari saya yang bisa sampaikan. Ya, mungkin hanya segitu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan atau tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.